Ini suara suara saya sudah kecil, sudah besar atau masih kecil ya? Masih kekecilan Ibu, maaf. Oh. Halo, halo. Udah, udah oke Ah, belum? udah, Bu. Oke. Oke. Jadi di pertemuan terakhir kemarin itu kita sudah bahas mengenai order list, unorder list. Kemudian ada link. Bagaimana cara penulisan untuk naik satu tingkat, satu folder keluar satu folder buat ngakses halaman yang dimaksud itu kita udah ya. Terus bagaimana caranya menampilkan menampilkan new tab atau buka di tab yang sama itu menggunakan self dan blank. Kemudian untuk untuk ini saya salah buka folder. Ntar langsung folder desktop HTML. Oke. Jadi untuk contohnya kita bisa lihat di halaman body ini. Jadi em, kemarin kita udah ini ya terkait smiley udah. Terus ini misalkan saya punya link dari link latihan satu. Nah kemudian saya itu ingin mengakses eh, apa namanya eh, apa file yang ada di folder yang berbeda. Contohnya kayak gini. Di sini saya ingin membuat sebuah link. Jadi ini adalah link untuk ke folder halaman 2. Halaman halaman hmm, oh iya, oke, oke. Halaman 2.html kayak gitu. Nah, kemudian ini saya beri nama, ini adalah tes2.html. Kemudian akan saya coba jalankan tes 2 di browser. Nah, tes 2 ada di sini. Nah, terus, nah ini kemudian Ibu, ya, maaf, ini kayaknya layarnya belum ganti ya. oh tampilannya apa? Masih um, di PowerPoint. Oh, bentar, bentar. Kalau ini tampilannya apa ya? Udah di halaman 2 HTML, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Nah, ya. Kalau ini VS Code tampilan sekarang. Iya, Bu. Udah di VS Code. Oke. Ha-ha. Jadi tadi saya coba buat file tes2.html, terus saya buat script di baris 9 ini href halaman 2.html, terus saya beri judul linknya itu adalah mau ke halaman 2 HTML. Nah, kemudian saya coba jalankan di browser, terus saya klik. Nah, ini error. Kenapa error? Nah, kemarin kita di minggu lalu udah bahas kenapa errornya karena pemanggilan pemanggilan direktorinya ini masih salah. Kenapa? Karena saya membuat halaman tes2.html-nya. Kalau teman-teman lihat ini ada di dalam folder user. Tadi kalau saya mau akses di Explorer juga, nah ini saya mau aksesnya di dalam folder user. Nah, kemudian saya mau ke halaman 2 HTML. Jadi
saya kan berarti harus keluar dulu dari folder user untuk mengakses halaman 2.html ini kan. Berarti saya keluar satu folder dulu, baru saya bisa ketemu si file ini. Nah, coba kita uh, praktekin. Jadi, cara keluar satu folder itu adalah titik-titik slash. Nah, ini akan tampil oleh si Emmet, akan ditampilin halaman yang ada uh, di luar dari folder user. Di luar dari folder user itu apa sih? Ya folder HTML keseluruhan ini. Jadi dia tidak. Jadi folder-folder yang ditaruh di luar atau di dalam HTML tapi tidak di dalam folder lain lagi gitu. Nah, saya cari halaman 2.html. Nah, ini baru baru bisa dijalankan karena posisi dari halaman 2.html-nya itu udah sesuai gitu. Kemudian kita coba jalankan lagi, di refresh aja browsernya. Oke, ini di refresh, terus kita klik. Nah, ini baru muncul halo, ini halaman 2 gitu. Jadi teman-teman nanti ketika buat apa ya, buat halaman website atau landing page nanti untuk UTS, jangan lupa nanti ketika teman-teman misalkan mau mengakses gambar, mau masuk dulu ke folder gambar, jangan lupa uh, ada ada apa ya, ada urutan ini, ada direktorinya ini gitu. Misalkan teman-teman itu mau akses gambar, nah teman-teman itu misalkan ini tes 2-nya saya keluarin aja di luar. Ini udah jadi di luar ya, dia tidak lagi ada di dalam folder user. Nah, kemudian teman-teman ingin mengambil si folder gambar itu. Jadi kan teman-teman harusnya itu kan masuk dulu ke folder gambar kan. Karena si tes 2 ini adanya di luar. Kalau mau akses sesuatu yang ada di dalam folder, maka kita harus mengetik terlebih dahulu foldernya itu apa. Gambar, kemudian kita ketik smiley. Karena kebetulan hanya ada satu file, jadi yang tampil hanya smiley ini. Nah, kemudian um, kita bisa lihat ya apa, ini dua. Oke. Smiley. Hmm. Oh, nah ini baru akan muncul si gambar smiley-nya itu. Yang mau saya tekankan di sini adalah cara pengaksesan dari si filenya itu sendiri. Kalau di dalam folder ya perhatikan aja nama folder slash lalu nama filenya apa. Kalau mau harus keluar folder ya titik-titik lalu nama filenya apa yang dicari. Kayak gitu. Itu untuk apa ya, terkait folder. Kemudian ini ada inspect elemen. Kemarin kalau nggak salah kita juga sudah bahas. Nah, coba kita bahas lagi aja. Misalkan saya buka ini ada detik.com. Terus kalau teman-teman mau lihat kira-kira di detik.com ini elemen atau tag HTML yang digunakan itu apa? Nah, teman-teman bisa CTRL, Shift I. Kemudian teman-teman bisa lihat di pojok kiri atas, dipencet aja ini untuk mengarahkan yang mau dilihat tuh yang sebelah mana gitu. Ini teman-teman ke elemen. Nah, terus ini dilihat. Oh, ini tuh IMG SRC. Terus kalau yang ini div ya, div. Terus ini tuh pakai H3, ini ada yang H3 kayak gitu. Nah, ini adalah cara yang bisa teman-teman gunain kalau teman-teman kepo sama sebuah website. Tapi yang bisa tampil di sini adalah HTML-nya aja gitu. Oke, terus kita balik lagi ke slide yang HTML. Nah, sekarang di sini kita akan belajar tag HTML yaitu table. Jadi dalam HTML ketika kita ingin membuat table menggunakan tag HTML itu bentuk sorry. Nah, bentuk tagnya itu seperti ini.
tag buka table, lalu tag tutup table. Kemudian dalam table itu kan teman-teman tahu ya ada baris, baris, terus ada kolom. Kalau teman-teman main di Excel, Microsoft Excel, ada baris, kemudian ada kolom. Kolom tuh yang A, B, C, D sampai seterusnya. Baris tuh yang 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya. Nah, untuk baris dalam HTML table itu tagnya itu adalah TR, table row gitu. Sebenarnya ini adalah singkatan dari table row. Nah, untuk itu jangan lupa pakai tag penutup. Jadi si table ini akan ada tag pembuka dan juga akan ada tag penutup. Sementara untuk yang kolom, kalau yang Excel tadi yang A, B, C, D, mungkin biar apa ya, biar lebih kebayang, saya coba buka Excel ya. Jadi em, ini ada kolom A, B, C, D, lalu yang 1, 2, 3. Ini adalah baris. Nah, di HTML yang 1, 2, 3 ini itu tagnya adalah TR. Sementara yang A, B, C, D ini itu adalah ATD kolomnya gitu. Tagnya kayak gitu. Nah, kemudian tadi yang kalau kita lihat di Excel ada A, B, C, D itu dia uh, ada bentuknya heading sendiri seperti itu. Nah, di dalam tag HTML untuk membuat tabel kita itu biasakan untuk membuat bagian header sebuah tabel itu di dalam tag. Jadi sebenarnya bisa aja teman-teman buat TRTD tanpa tag, tanpa tbody, tapi coba kita budayakan untuk ketika membuat tabel kita masukkan ke dalam section tag ini kayak yang di sebelah kanan ini. Jadi saya ingin nih membuat sebuah sebuah apa ya, sebuah table. Nah, tapi apa namanya, headernya itu ada tulisan kolom 1, kolom 2, lalu ada satu satu kolom yang kosong seperti itu. Ini misalkan kosong aja gitu. Nah, terus teman-teman kalau mau bikin kontennya dari sebuah table tersebut, teman-teman budayakan masukinnya ke dalam tbody gitu. Jadi nanti jika ada table di dalam tbody itu teman-teman bisa eh, pisahin. Jadi TR dibuat satu tabel dulu, terus nanti di tabel tersebut itu tuh akan ada beberapa kolom. Nih ada 3 kolom, ada baris 1, kolom 1, baris 1, kolom 2. Seperti itu nanti kita bakal lihat di codingannya kayak gitu. Nih bisa juga teman-teman buat juga kayak gini tanpa ada t-head, tanpa ada t-body gitu. Jadi juga, tapi lebih baik budayakan untuk menulisnya itu seperti yang ada di sebelah kanan nih, dibedakan mana header, kemudian mana body kayak gitu. Oke, kita bakal lihat di source code-nya. Kita akan buka yang namanya table. Oke, saya hide dulu. Hide plotting. Oke. Nah, di sini adalah contoh dari HTML untuk melihat tabel itu sendiri. Nah, teman-teman kalau lihat di baris 7 sampai 22, nah ini nanti yang bakal kita bahas ini adalah CSS gitu. CSS itu ditaruhnya ada beberapa cara apa ya, menaruh CSS dalam sebuah file HTML, bisa inline, bisa embed, bisa eksternal. Tapi itu nanti kita bahas setelah materi HTML ini selesai. Jadi ini adalah CSS untuk apa ya, mengatur tampilan dari si table itu. Jadi lebar tabelnya itu berapa, kemudian apa ya, border atau tepi tabelnya itu seperti apa itu diatur. Nah, di sini fokus kita di sini itu adalah bagian badinya dari HTML. Nah, isinya itu adalah table. Ini coba kita jalankan terlebih dahulu ya, si table ini. Tampilannya itu akan seperti apa?
Nah, ini tampilannya akan seperti ini. Jadi ada header nama, usia, kota. Terus bodinya itu, kontennya itu ada nama orang, ya Andi Budi Citra beserta usia dan asal kotanya. Oke. Nah, itu cara membuatnya adalah pertama-tama teman-teman buat dulu tag table dibuka. Nah, kemudian teman-teman ingin membuat header seperti tadi nih, ada yang abu-abu ini nama, usia, kota, lalu bold ini. Nah, itu ditaruhnya di dalam THEAD, di dalam THEAD seperti ini. Nah, kemudian untuk TR-nya, untuk badinya, sorry, ini diisinya manual satu-satu. Jadi kayak baris pertama, jadi kan TR tadi itu apa? Kan table row kan. Jadi baris pertama itu isinya adalah si Andi. Sorry ya, saya suaranya rada. Nah, ini si TR pertama, sorry, row pertama itu isinya adalah Andi 25 Jakarta. Andi 25 Jakarta. Nah, itu dibuat di TR pertama. Seperti itu. Nah, untuk TR kedua, itu ya beda lagi, Budi 30 Bandung. Yang teman-teman perhatikan di sini, ini akan ada 3 TD. Karena tadi kita memiliki TH-nya itu adalah tiga, tiga header ya, nama, usia, dan kota. Coba kita buat aja lagi di sini. Misalkan teman-teman jangan lupa untuk buat permulaannya itu adalah tag table. Kemudian teman-teman biasakan kita mau membuat uh, apa namanya header dari table. Teman-teman kalau di dalam head teman-teman kan jadinya mau buat yang kayak gini kan headernya. Nah, sementara tadi di PPT saya kan bilang kalau untuk kolom itu TD kan sintaksnya atau tagnya. Nah, untuk kolom di dalam header, jadi header kolom itu tuh teman-teman bisa pakainya itu adalah TH. Ini kalau teman-teman perhatiin TH gini. Nah, ini berarti table head gitu. Semoga teman-teman ingat ya. Kalau misalkan di body, teman-teman bisa kalau mau bikin kolom pakainya TD. Tapi kalau di dalam table head, head, terus teman-teman mau buat berapa kolom head, nah itu teman-teman pakainya tagnya TH kayak gitu. Nah, terus ini nama misalkan NIM. Nah, terus teman-teman udah selesai nih, saya pengen buat label 2 kolom aja deh, nama sama NIM. Nah, terus kemudian teman-teman mau buat badannya, isinya, atau kontennya. Nah, teman-teman misalkan ingin mendata 5 mahasiswa. Jadi ya udah teman-teman akan buat ada 5 TR. Kan 5 baris, berarti kan 5 mahasiswa berarti 5 baris ya. 1, 2, 3. Nah, terus teman-teman kalau di VS Code itu daripada teman-teman blok terus Ctrl C terus Ctrl Enter Ctrl V di VS Code itu kalau misalkan teman-teman mau copy paste itu bisa ada shortcutnya. Jadi kayak teman-teman blok aja yang mau di copy terus teman-teman pencet Alt Shift terus jangan dilepas terus teman-teman pencet arah panah bawah. Nah, terus kalau mau nambah lagi ya udah Alt Shift-nya jangan dilepas terus terus aja pencet yang tanda panah ke bawah itu di keyboardnya. Nah, terus ya udah tambahin sebanyak yang teman mau gitu. Teman-teman mau. Jadi daripada copy paste bisa juga sih copy paste tapi itu kan lama ya. Jarinya harus mainnya banyak. Nah, mending Alt Shift terus ke bawah aja. Nah, itu cara lain untuk copy paste di VS Code kayak gitu biar kerjanya makin mudah. Nah, tadi teman-teman kan mau uh, ngedata 5 mahasiswa ya. Nah, ya udah teman-teman berarti akan buat 5 baris. Berarti akan ada 5 baris TR kayak gini. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Bentar, ini layar saya di VS Code kan ya? Atau masih di PPT atau di mana? Ya di Ya, Bu. Vescode. Besok. Oh, oke, oke. Oke. Nah, ini kemudian di dalam TR
di dalam TR itu berarti teman-teman harusnya akan mengisi namanya mahasiswa itu siapa, terus NIM-nya berapa kan? Karena kan tadi kita udah punya dua kolom, udah dua punya THEAD, udah punya dua THEAD kok ngomongnya kebalik-balik kayak gitu kan. Nah, berarti teman-teman harusnya buat misalkan pertama namanya adalah tadi karena ini di body, terus teman-teman mau buat kolomnya untuk konten, berarti bisa pakai TD dong, TD. Ini kan. Beda halnya tadi kalau teman-teman THEAD, terus teman-teman mau buat kolom header pakainya TH. Tapi ini kita udah masuk pribadi, pakainya TD. Nah, misalkan namanya adalah res. Terus TD. Oh iya, tadi kan pakai ini bisa ya. Di blok, terus alt shift bawah. Nah, terus kemudian kolom kedua, saya mau ngisi NIM saya, misalkan 0001, kayak gitu. Nah, ini berarti kan kebayang nggak ini TD untuk nama, kolom untuk nama, ini adalah konten untuk kolom NIM, kayak gitu. Nah, terus lanjut ke mahasiswa kedua, berarti saya akan bikin, misalkan, anonim. Terus em, saya mau NIM-nya itu 2. Lanjut mahasiswa 3, TD mahasiswa 3, terus em, 03, terus yang ini S, em, TD mahasiswa 5. Oke, nah terus kita lihat hasilnya itu seperti apa. Ini tadi adalah tes 2. Oh iya, nih hasilnya akan seperti ini. Nah ini kenapa nggak ada bordernya? Karena kita lupa menambahkan CSS-nya. Kita bisa nambahinnya di sini aja. Kita budayakan, kita pisahin. Jangan inline kalau bisa teman-teman kalau bikin CSS. Jadi uh, entah itu embed atau eksternal aja, tapi usahakan jangan inline atau di dalam tag HTML-nya karena nanti ke depannya kalau teman-teman mau ngubah si desain dari si table itu, teman-teman harus ngubahnya itu satu persatu. Kalau kalau tabelnya cuma satu, itu nggak masalah. Tapi kalau tabelnya itu banyak, teman-teman nanti bakal kelimpungan sendiri. Nah, mana nih tabel yang belum saya edit kayak gitu. Nah, terus ini table, misalkan border border 1. Nah, terus kita ini border untuk 5 atau 10. Lalu table, oke. Tuh, yang border kamu. Coba benar kan border color warna putih. Dia nggak muncul ya, kurang. Table border ini adalah untuk table. Ini HTML 2 S2.
Anda terbagi Anda. Nah, muncul ini kita samain terbagi. Oke. Hmm. Oke. Oke. Jadi teman-teman ini misalkan tadi kita udah buat table, ada head, kita membedakan antara header dengan body, terus ada barisnya pakai TR untuk kolomnya. Berarti kalau misalkan headnya itu ada dua, ya berarti TD-nya nanti di body-nya itu teman-teman juga akan mengikuti ada dua. Jadi TD yang pertama itu kolom yang kiri, TD kedua kanan, dan seterusnya. Nah, kemudian tadi kan teman-teman belum lihat ada semacam border atau garis tabel gitu. Nah, itu karena belum ditambahin bordernya. Nah, border table untuk keluarnya ini uh, misalkan kita beri 10 pixel. Jadi tebelnya itu adalah 10 pixel solid berwarna hitam. Sementara untuk TR dan TD-nya itu masing-masing ada apa ya bordernya sendiri kayak gitu. Bordernya itu adalah uh, 1 pixel black kemudian solid kayak gitu. Nah ini adalah cara apa ya cara pembuatan tabel di tag HTML kayak gitu. Oke. Kemudian selanjutnya kita ke cell padding. Oke, ke cell padding. Jadi misalkan teman-teman ini buat table, table tuh tapi mepet banget. Bentar ya, saya penasaran yang ini deh. Table, table, HTTP. Oke, contohnya table seperti ini. Ini kita blok terlebih dahulu. Kita komen, kemudian ini kita komen terlebih dahulu. Nah, untuk menunjukkan si padding ini. Misalkan kita buat satu-satu dalam TR. Saya pengen buat table itu ada 3 baris 2 kolom. 3 baris 2 kolom. Ini 3 baris. Ini adalah baris pertama kolom kedua. Baris pertama kolom ketiga. Kemudian ini saya copy paste. Alt save bawah. Terus ini adalah baris kedua. Sorry. Nah, kayak gini. Ini akan jadinya seperti apa? Hanya lagi. Lupa. Dar 1x. Oke. Jadi ini apa ya? Ini tipe inline masukin langsung ke tag HTML, tapi karena saya ingin menunjukkan terkait cell padding, nah ini saya buatnya bentuk tabelnya seperti ini, lalu bordernya saya masukin dulu aja ke dalam tag HTML ya. Nanti teman-teman bisa lebih baik dalam membuat tabelnya seperti yang tadi saya bilang untuk stylenya dipisahin terus untuk tabelnya bisa menggunakan t-head dan t-body. Nah, di cell padding ini teman-teman itu ini kan kalau teman-teman lihat mepet banget ya satu-satu terus
sama lainnya tuh mepet kayak nggak ada jarak gitu. Nah, teman-teman nih pengen nambahin jarak di dalam konten table itu biar mereka tuh bisa napas seenggaknya. Nah, teman-teman bisa menggunakan cell padding. Cell padding itu kayak gini, misalkan nih. Teman-teman tambahin aja di inline-nya. Sorry, di CSS-nya. Nah, bisa inline, bisa embed, atau nanti eksternal. Nah, teman-teman tambahin aja misalkan hmm, pixel bebas berapapun. Cell padding itu kayak apa? Jadi di sekitarannya kontennya table ini sebenarnya ini adalah cell padding yang tadi kan udah saya tambahin 10. Jadi ini akan diberi jarak 10 pixel ke atas, bawah, kanan, kiri, atas, kanan, bawah, kiri antara satu kolom dengan kolom lainnya kayak gitu. Jadi biar konten dari tabelnya itu nggak terlalu mepet kayak gitu. Jadi ditambahinnya ini adalah cell padding seperti itu. Itu untuk si cell padding. Kalau kita lihat di codingannya kurang lebih sama. Bordernya 1, cell padding 10. Kayak gitu. Itu untuk table dan cell padding. Kayak gitu. Uh, Sebelum lanjut ke form, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Saya mau nanya, Bu. Ya. Eh, izin Bu, saya Nanda mau nanya. Tadi kan cell padding yang udah diinput sama Ibu itu langsung dimasukin ke headnya ya. Nah, itu bisa langsung tanpa kayak eh, masuk ke table. Masuk ke tablenya ya, nggak harus dipisah kayak ya stylenya tadi, yang CSS. Oh, oh maksudnya mau ditaruh ke yang sini, tipe yang embed gini. Iya, nggak harus ya, atau bisa langsung ke itu aja, ke yang tablenya situ ya. Border, one px, sama cell paddingnya itu. Oh iya, sebenarnya dalam CSS itu ada tiga cara penamaan. Sorry, cara menaruh CSS dalam file HTML itu ada tiga cara. Pertama, langsung dimasukin aja di tabelnya sini. Kalau pengen cepat dan kontennya teman-teman itu nggak terlalu banyak lah, bisa dimasukin ke sini. Nah, bisa juga kayak tadi dimasukinnya di dalam tag head, lalu kemudian di dalam text style. Nah, ini adalah tipe penamaan CSS tapi yang embed kayak gitu. Nih, contohnya kayak gini. Yang tadi saya buka dulu komennya. Nih, yang di dalam sini ini tuh adalah tipe embed. Jadi CSS-nya itu, nah, ditaruhnya di dalam tag head lalu di dalam text style. Kayak gitu. Nah, terus ada lagi satu lagi teman-teman dibuat terpisah. Misalkan si linter CSS ini kemudian saya panggil ke dalam file HTML ini gitu. Terus tinggal ditulis aja linter CSS. Nanti teman-teman tinggal pilih yang mana. Tapi menurut saya sebaiknya ini karena saya tulisnya langsung di dalam tag HTML-nya karena saya tadi ingin menunjukkan fungsi dari cell padding aja gitu. Nanti teman-teman kalau buat uh, proyek yang buat UTS gitu, nah, nanti teman-teman bisa pilihnya pisahin aja biar teman-teman nggak capek sendiri. Jadi ditaruh di file terpisah yang tipe eksternal tadi atau di dalam sini. Jadi teman-teman cukup sekali aja ngubahnya gitu. Jadi nggak perlu berkali-kali di tiap tag teman-teman ubah kayak gitu sih. Nanda, jawab Oke, nggak ya Bu. kira-kira? Iya, Bu, ke Oke, jawab. oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi Kalau bertanya aku, ini ya biasanya boleh. kalau misal selain karena salah kode atau apa gitu, kayak misalkan kita udah sesuai nih sama yang di ini ibu ya, tapi tetap aja misalnya nggak bisa baca gitu kodenya, itu biasanya soalnya di mana, Bu? Contohnya seperti apa itu? Nah, belum belum nyoba sih, cuma biasanya kalau gitu kadang pas nyoba pertama kali itu biasanya suka error padahal tulisannya udah sama kayak gitu. Oh iya iya. Ah, Kadang kalau misalkan itu error, teman-teman bisa lihat di errornya di sini
kira-kira di baris berapa nanti bakal dia kasih tahu, entah teman-teman itu kurang nulis apa gitu. Kayak tadi saya udah buat table, salah buka. Ini table tapi ternyata garisnya itu garis tabelnya nggak ada. Nah, sebenarnya um, itu saya kurang naruh border. Jadi saya kurang melengkapi script saya dengan border untuk garis table. Nah, itu umum terjadi. Nah, makanya nanti ke depannya kalau teman-teman buat table, jangan lupa untuk tambahin border. Nah, itu umum terjadi itu uh, ya kurang nambahin border aja. Nah, biasanya kalau errornya itu kenapa? Kalau udah main sama CSS, teman-teman itu lupa untuk ini naruh ini loh si titik koma ini. Bentar. Nih, teman-teman lupa naruh titik koma ini. Nah, biasanya itu yang sering terjadi. Nah, ini langsung langsung apa ya? Misalkan kalau saya save, terus saya apa? Saya jalanin. Nah, ini sebenarnya harusnya apa ya? Ada teman-teman ngatur sesuatu CSS, tapi itu nggak tampil. Tapi ini tampilnya apa nggak sesuai ya? Itu biasanya teman-teman bisa lihatnya di pojok kiri bawah ini. Pojok kiri bawah ini kurangnya apa? Di baris 8, di baris 8, selector expected. Terus ini expected. Nah, terus teman-teman lihat tuh udah ada semua kok kurawalnya, selektornya juga udah ada. Jadi nanti selektor itu apa ada di tabel di slide berikutnya ya yang tentang CSS. Oh, kurangnya apa? Oh, kurangnya ini. Nah, terus ya udah teman-teman itu eh, tadi untuk menjawab pertanyaannya Dea itu bisa lihatnya di pojok kiri bawah gini sih. Tiap masalah itu beda-beda. Kenapa kok codingannya nggak muncul gitu? Tapi biasanya akan dikasih tahu di sini kalau misalkan ada error gitu. Semoga menjawab ya Dea. Terima kasih, Bu. Siap. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Oke, kalau misalkan belum ada, saya lanjutkan dulu ke slide berikutnya, yaitu tentang tag HTML form. Jadi nanti ini adalah salah satu tag yang bakal teman-teman pakai ke depannya. Nanti ketika UAS, saya bakal minta teman-teman untuk buat website sederhana yang ada kaitannya sama CRUD database. Nah, biasanya CRUD itu menggunakan form seperti itu. Nah, cara membuat form itu gimana sih di HTML? Hmm, uh, Teman-teman bisa menggunakan tag ini, tag form. Tag form ini, kemudian nanti di dalam tag form itu akan ada beberapa elemen. Nah, teman-teman pernah lihat kan kayak misalkan di Facebook, di Mando. Sorry, tadi namanya salah ya, Mando ya. Sorry ya. Nah, misalkan tadi di dalam form itu, em, teman-teman sering lihat nggak sih ada kayak tempat teman-teman itu buat nulis nama teman-teman, misalkan tadi Increase. Nah, itu tuh sebenarnya diatur di dalam tag input. Jadi apapun yang user akan masukkan ke dalam form, baik itu bentuknya text area, kotak yang besar, biasanya kalau teman-teman habis ikut acara kayak seminar, terus disuruh ngisi feedback. Nah, biasanya kan isian atau field yang disediakan di form tersebut untuk bagian feedback kan besar ya, karena biasanya teman-teman bisa aja curhat di situ kan atau komplain acaranya di situ. Nah, itu biasanya ditaruhnya itu kan besar. Nah, itu salah satu tipe input. Nah, terus ada lagi biasanya untuk nama aja kan biasanya inputannya itu kecil. Beda sama si komentar tadi. Nah, itu termasuk salah satu tipe input. Nah, untuk yang nama itu bentuknya itu adalah teks. Nanti kita bisa lihat bareng-bareng di codingannya. Teks. Ya. Nah, terus password ini apa? Jadi teman-teman kalau misalkan lagi buka Facebook, main Twitter, terus teman-teman mau masukin password teman-teman, biasanya kan keubahnya itu munculnya itu bukan beda lah kayak kolomnya si username. Kalau misalkan username
teman-teman masukin Asep itu akan nampilnya Asep kan di layar teman-teman. Tapi kalau pas masukin password itu munculnya cuman balet-balet kecil gitu kayak titik 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 titik. Nah, itu sebenarnya adalah input tipe password kalau di HTML. Radio tuh kayak pilihan gitu biasanya dipakai di gender. Mau gendernya tuh apa ya? Pria atau wanita gitu, pilih salah satu. Kemudian checkbox itu seperti kotak yang nanti teman-teman bisa checklist seperti itu. Nah, itu semua diatur di dalam tag input. Nah, nanti akan ada atribut tipe. Nah, tipenya ini tinggal teman-teman sesuaiin aja. Sebenarnya teman-teman tuh pengen bikin form, inputannya itu kayak apa gitu. Nah, ini contohnya di sebelah kanan ada tag HTML. Jadi, uh, ingin membuat apa ya, first name kayak namanya aja, dia menggunakan input tipenya itu teks. Nah, kemudian di sini dia juga membuat last name. Nah, itu input tipenya itu juga adalah teks. Nah, di sini kalau teman-teman perhatiin ada semacam for ID sama name. Nah, name ini teman-teman cukup ketahui aja ini sebagai variabel dari si inputan teksnya ini. Jadi si inputan uh, kayak gini nih teman-teman. Misalkan ini nama, sini umur. Nah, teman-teman punya form, isiannya itu ada dua, ada umur sama nama. Nah, kotaknya ini yang mengidentifikasi, oh ini kotak milik si nama, karena nanti konten yang akan diisi di kotak ini akan kita masuk ke database. Nah, ini nih yang membuat isian dari si kotak ini sebagai nilai yang nanti bisa kita olah di database, itu adalah si name. Nah, teman-teman untuk saat ini cukup pahami aja ini tuh sebagai name ini adalah pembentuk variabel di form gitu. Karena nanti bahasan mengenai name ini akan ada kaitannya di bahasan terkait PHP. Itu adanya di setelah UTS nanti gitu. Nanti kita bakal bareng-bareng belajar PHP dan akan membahas terkait name ini di materi tersebut. Jadi teman-teman nggak usah pusing duluan, nanti kita pelan-pelan belajar bareng. Nah, yang teman-teman perlu perhatikan dulu di sini itu adalah ada for, ada ID. Nah, sebenarnya ini itu sebagai penanda si kotak ini tuh punyanya si umur loh gitu. Jadi teman-teman pernah berandai-andai nggak sih mikir misalkan nih teman-teman klik umur terus nama. Nah, terus kadang teman-teman tuh di website nemu form gini, teman-teman tuh ngekliknya namanya gini loh, kayak namanya. Terus nanti kotak ini akan jadi aktif, langsung muncul kursor kedip-kedip di sini. Padahal teman-teman nggak klik kotaknya, tapi ngekliknya ini namanya di sini, teksnya di sini. Teman-teman klik umur, ini bakal muncul di kotaknya itu kursor kedip-kedip aktif gitu. Jadi kayak siap untuk menerima inputan gitu. Padahal yang diklik kan umur ya. Terus kenapa kok komputer bisa tahu yang field yang aktif itu adalah field yang di sampingnya umur. Kenapa nggak nama gitu. Nah, agar si komputer mampu untuk melakukan itu. Nah, itulah fungsi si for dan ID itu. Jadi, teman-teman kan mau nulis ini tuh fieldnya tuh untuk apa sih? Untuk umur. Nah, berarti labelnya itu adalah umur. Nah, di sini kita itu bikin label itu first name sama last name ya. Jadi labelnya ini, teksnya ini, umur dan nama itu sebenarnya adalah label. Label. Nah, terus setelah label, teman-teman jangan lupa untuk nulisin atribut for sama dengan fname. Sebenarnya yang biru ini bebas ya. Misalkan teman-teman mau nulisnya first name gitu, nama pertama, itu juga boleh, bebas aja. Nah, kemudian teman-teman buat inputnya atau bagian kotaknya ini. Bagian kotaknya ini. Nah, di bagian kotaknya ini, itu teman-teman jangan lupa tambahin ID. Nah, isian dari ID ini harus sama dengan si for. Jadi kalau misalkan di contoh ini
tulisannya itu adalah fname. Jadi misalkan nih di apa namanya di for ini namanya teman-teman tulisnya fname atau misalkan x. Nah, nanti di ID ini itu harus sama antara either itu fname juga atau x. Itu pokoknya kedua hal ini tuh harus sama aja. Gitu. Nanti jadi akan berfungsi kalau teman-teman klik umur, field ini akan langsung aktif gitu karena si field ini milik si teks ini, label ini gitu. Kayak gitu. Kemudian kita coba lihat di source code-nya. Code aja di form HTML mana-mana. Ini. Nah, ini nih, ini adalah form sederhana. Jadi teman-teman abaikan saja dulu atribut yang action sama method ini karena nanti dua atribut ini bakal kita pakainya itu di di setelah UAS nanti, setelah UTS nanti yang bahasan PHP itu. Nah, ini apa? Teman-teman bisa lihat di sini. Saya tuh pengen buat form isiannya itu nama, terus ada email, ada usia, ada gender dan lain sebagainya. Nah, di sini coba kita bahas satu-satu. Ketika saya ingin menulis teks nama, itu kan berarti label dari fieldnya ya, isiannya itu. Nah, ya udah saya taruh di dalam tag label. Terus eh, jangan lupa untuk nulis for-nya. Karena tadi ini untuk sebagai penanda nanti kotakan isiannya itu punya teksnya siapa gitu. Nah, terus kita masukin input type-nya di sini. Nah, type ini kebetulan menggunakan ini adalah teks karena kan saya mau mengisi nama. Itu adalah teks. Kemudian ID-nya saya samain antara for sama ID ini. Sama-sama namanya name. Nah, yang ini nanti tadi buat apa? Buat variabel nanti kan untuk diolah. Jadi isian nanti apapun yang saya input di inputan nama ini nanti akan tersimpan di database kayak gitu. Tapi ini nanti. Tapi itu fungsinya untuk itu. Nanti ngambilnya dari variabel name ini karena namanya nama ini kan. Nah, ini jadi sebagai nama variabel. Sebenarnya bebas aja bisa diganti X gitu bisa gitu. Tapi itu bahasanya nanti. Nah, terus di sini ada atribut tambahan required. Required ini berarti teman-teman harus isi. Kalau nggak diisi, nanti akan muncul notifikasi peringatan kalau ini tuh belum diisi gitu. Jadi kayak form yang barisnya itu harus atau fieldnya itu harus diisi. Itu bisa ditambahin required kayak gitu. Email ini sama tipenya ini email karena ada @@-nya gitu kan. Misalkan @gmail.com @-nya itu adalah ciri khas dari email. Nah, sebenarnya itu bisa jadi input type-nya yang khusus kayak gitu. Email terus ada age itu number kayak gitu. Nah, ini bisa dikasih kayak minimalnya itu bisa orang tuh inputnya berapa. Minimalnya 1, maksimalnya 100. Nanti kalau ada yang apa eh, guyon ngisi umurnya 0 atau 1000 gitu nggak bisa karena maksimalnya itu adalah 100 kayak gitu. Walaupun ada manusia umurnya 1000 tahun tapi kan jarang ketemu gitu. Terus juga yang umur 1000 tahun biasanya jarang sih buka internet buat ngisi form gitu. Jadi kita bisa maksimalin 100 gitu. Nah, terus ini untuk yang radio button tadi kan biasanya pilih salah satu nih pria atau wanita. Jarang sih yang bisa pilih keduanya gitu karena kita kan di apa ya gitulah pokoknya kita salah satu aja kan jenis kelaminnya kayak gitu. Terus ini ada select. Tadi kan nggak ada tuh di WPT ya inputnya cuman teks password dan lain sebagainya. Nah, ini ada nih select. Select ini buat apa? Buat drop down. Kalau teman-teman pernah buka website yang ada panah kecil ke bawahnya terus diklik bisa munculin banyak teks itu. Nah, itu drop down cara buatnya itu pakai teks select di sini. Select terus ini ada ID. ID itu buat apa? Jangan lupa tadi buat labelnya for buat temannya si for ini. Terus name tadi itu buat variabel nanti ke database. Terus isian dari drop down-nya itu apa aja? Nah, itu pakainya itu adalah tag option gitu, tag option ini. Nah, di dalam tag option itu ada value. Nah,
value-nya value-nya atribut value di dalam tag option ini fungsinya untuk si database lagi nanti. Jadi ketika uh, kasih bayangan sedikit, jadi ketika teman-teman menyediakan form lahirnya itu di mana, terus dikasih pilihan. Enggak sih, aneh ya. Misalkan ini, teman-teman tuh buka form terus pilih mau tujuannya naik travel kemana, Jakarta, Bandung, atau Surabaya gitu. Nah, terus teman-teman ngekliknya itu atau milihnya itu yang Jakarta. Nah, pilihannya teman-teman itu nanti diolahnya, entah itu mau ditampilkan lagi di form baru gitu, uh, sorry, di tampilan HTML baru, misalkan menunjukkan tujuan Anda adalah Jakarta. Nah, itu nanti cara menampilkan pilihan teman-teman itu nanti pakai si variabel yang ada di dalam value ini. Jakarta ini sebenarnya adalah variabel gitu. Tapi teman-teman bebas namainnya mau apa, misalkan JKT itu boleh. Tapi nanti ketika mau diolah itu pastikan yang dipanggil itu nama variabel itu sama kayak yang teman-teman set di sini JKT juga gitu. Tapi itu fungsinya buat apa value value ini? Yaitu untuk pengolahan lanjutannya nanti. Ini sebagai variabel pilihannya teman-teman gitu. Terus BR nih, apa kemarin BR ini adalah enter ya. Ini saya kasih 2 kali, berarti nanti enternya seolah-olah akan ada 2 kali, jadi jaraknya rada jauh. Terus di sini ini teks area yang tadi saya cerita itu yang bagian komentar yang teman-teman biasanya habis ikut acara terus curhatnya di situ, terus galaunya di situ. Nah, itu kan kotaknya biasanya besar tuh. Eh, Input teksnya teman-teman bisa menampung lebih banyak karakter juga. Nah, itu pakainya itu adalah tag text area gitu. Nah, ini ada ID lagi sama ID temennya for gitu. Kayak apa sih? Terus ini ada button. Button ini buat nge-save nanti. Nah, karena di sini nanti akan ada metode ya. Tapi ini semua teman-teman gak usah pusing dulu karena kita pusingnya nanti setelah UTS pas udah kaitannya sama uh, apa ya server side sama database juga. Nah, ini baru bahas terkait button submit ini terus sama action serta metode ini. Teman-teman cukup pahami dulu aja, hafalin terkait elemen-elemen yang ada di dalam form ini kayak gitu. Terus saya coba mau jalanin sebenarnya itu apa namanya si form ini tuh bentuknya kayak apa. Coba kayak gini. Jadi nama, email, usia, nama, radio button, terus drop down tadi yang pakai select. Nah, uh, dan tadi teman-teman kalau udah dengar for itu temannya ID untuk for untuk ID gitu kan. Nah, sebenarnya itu untuk apa? Nah, misalkan nih ada field ini, biasanya kan teman-teman bakal ngarahinnya ya udah ke ini kan, ke field ini. Terus jadi muncul kursor aktif yang kedip-kedip gitu kan. Nah, misalkan kalau ada si for ID ini, nah teman-teman kliknya nama itu tuh tetap yang aktif itu si field yang ini. Jadi misalkan teman-teman kebalik nih. Jadi sebenarnya kalau namanya ditaruh di bawah, tapi yang field yang pertama kali teman-teman buat ini adalah for-nya itu adalah si nama, walaupun si nama ini di bawah, kalau teman-teman klik nama yang di bawah ini ya yang aktif tentunya pasti akan tetap si field itu gitu. Kita coba ya. Misalkan biar lebih kebayang. Ini kita for-nya ini name ya, terus ID-nya name karena untuk labelnya name. Labelnya nama, sorry. Nah, terus misalkan nih kita ubah nih, kita iseng ubah nama di sini, terus email nih. Nah, teman-teman perhatiin, ini for-nya ini nggak saya ubah ya, tetap tetap email, ID-nya tetap email, tapi ah, labelnya aja emang berbeda. Jadi seharusnya input type-nya atau text field-nya itu nanti yang aktif akan tetap sama gitu kayak yang awal tadi ya si email itu. Coba kita jalanin, kita refresh. Nah, terus ini kan kebalik nih, udah nih. Nah, coba saya klik nama. Bentar, bentar, bentar. Salah ya? Oh ya, enggak sih bener. Jadi misalkan uh, apa ya? Enggak, tadi yang mau saya tunjukin enggak gitu sih. Jadi ini urutannya tetap sama ya di field yang sama. Bukan yang mau saya tunjukin gini.
Oh iya sih, misalkan ini nama, ini email. Terus gimana ya biar nampilinnya itu seolah-olah misalkan ini email. Misalkan kita coding sering gini ya. Nah, tadi yang saya tunjukin itu hasilnya akan tetap sama sih. Yang saya ubah kan ternyata hanya si text fieldnya ini aja kan. Berarti logikanya iya sama. Dari for sama ID-nya itu tetap aja sama kan. Email-email, tapi yang saya ubah sama ini aja. Cuman teksnya aja. Jadi walaupun saya klik ini ya, ya aktif akan tetap seperti awal tadi yang text field yang sampingnya. Gitu juga yang nama. Nah, misalkan nih saya iseng selang-selingin for yang untuk nama saya tulis email, terus ID-nya ini teman-teman bisa lihat nggak ID emailnya ini untuk inputan yang email gitu. Jadi saya seling-seling for-nya name, ID-nya name. Seharusnya seharusnya ya ini tuh akan tampilnya itu di kliknya akan berbeda. Kalau saya udah refresh, saya klik teks yang nama. Nah, yang aktif itu kan si text field-nya yang email kan. Terus saya klik yang email, yang aktif malah kursor, sorry, yang akan muncul kursor aktifnya malah di text field yang nama. Jadi teman-teman bisa paham kan ya konsep for sama ID ini. Jadi for sama ID ini harus sama gitu. Jadi uh, labelnya si labelnya teksnya ini itu adalah for. Dia akan mencari ID-nya itu di di inputan yang mana ya, di text field yang mana. Nah, itu dia akan mengikuti gitu. Semoga teman-teman paham ya di sini ya. Atau ada yang mau ditanya dulu nggak? Atau kurang jelas terkait for dan ID ini? Bisa ini nggak Bu, kita jelasin ulang Bu, karena kayaknya agak kurang nangkep saya yang dari for atas itu. Oke, yang for ID ini ya. Iya, Oke. Jadi ketika teman-teman buat label kayak label form itu kan teman-teman bakal nemuin ada dua unsur kan biasanya di form itu ada teks yang nama ini lalu ada teks isiannya text field. Nah, begitu juga misalkan ada email, masukkan email Anda, usia Anda berapa gitu. Nah, dalam form ini teks itu sebenarnya namanya itu adalah label sebutannya. Ada tag HTML sendiri yang mengatur mengenai teks dari sebuah form ini. Namanya adalah tag label. Nih yang ini yang baris 11 yang saya apa blok ini label. Nah, label ini itu nanti teman-teman tulis dengan nama teks untuk form tersebut. Misalkan nama teksnya itu adalah nama. Berarti nanti teman-teman akan buat form, namanya itu adalah, isiannya itu adalah nama. Kemudian nanti akan ada input text field kayak gini, kotak kayak gini. Nah, di HTML teksnya itu kan tadi namanya adalah label. Nah, label itu punya atribut yang mengikuti label tersebut, yaitu for. Nah, for ini bisa kita isi sembarangan, tapi biasanya ikutin aja sesuai dengan nama label biar teman-teman gak bingung. Misalkan nama. Nah, kemudian untuk inputan text fieldnya yang kotak kosong sebelah kanan yang teks ini, itu tuh di HTML masuk ke dalam tag input. Nah, tinggal teman-teman atur type-nya apa. Mau type-nya teks karena kebetulan teman-teman mau masukinnya itu nama. Nah, dari dalam di dalam input text field ini ada atribut yang mengikuti yaitu ID. Nah, teman-teman ingat-ingat aja ID itu yang mengikuti inputannya, bentuk inputannya. Sementara for itu adalah yang mengikuti si labelnya gitu. Teman-teman cukup hafal itu dulu aja. ID yang mengikuti inputannya,
for itu yang akan mengikuti labelnya atau atribut yang mengikuti tag label kayak gitu. Nah, for sama ID ini kenapa sebenarnya kalau teman-teman nggak make for sama ID ini, formnya itu tetap berjalan normal seperti seharusnya. Tapi kenapa ditambahin for sama ID ini untuk apa ya? Untuk apa ya? Kemudahan bagi si pengguna aja. Misalkan ada pengguna yang iseng-iseng ngeklik teksnya ini. Nah, itu bisa sih bisa kayak akan mengantarkan si pengguna itu untuk mengisi di field yang mana gitu. Selain kemudahan, ini juga sebagai apa ya? Identitas dari si form tersebut, isian tiap form tersebut. Misalkan label nama ini atau text field ini ya punyanya nama atau text field ini ya punyanya email karena kalau kita klik salah satu toh yang aktif field yang itu kok gitu kayak gitu jadi ini tuh sebagai identitas uh, text field ini punyanya siapa gitu punyanya nama atau punyanya email gitu sebenarnya tapi kalau misalkan nggak ditulis nggak apa-apa tapi agak agar lebih membantu itu makanya ditulis ada for ada ID kayak gitu. Nah terus yang tadi yang tadi saya coba di sini itu adalah untuk membuktikan konsep kalau for sama ID itu saling melengkapi for untuk ID, ID untuk for. Jadi saya selang-seling saya coba for-nya saya tukar yang for nama saya tukar ke email. Tapi ID-nya masing-masing tetap sama. Nah, seharusnya itu kan membuktikan kalau misalkan teks yang saya klik, misalkan saya klik nama, karena tadi ID-nya adalah tetap di email, harusnya yang aktif itu email. Nah, ternyata terbukti benar kayak gitu. Kayak gitu sih, Mas. Jadi, apa udah jelas belum? Atau masih perlu gitu? Jelas Bu, berarti si for sama ID itu untuk kemudahannya aja ya, kalau misalnya diklik dari for-nya yang email itu, nanti ID-nya ngikutin gitu ya, jadi bisa langsung isi. Iya, betul. Kayak gitu. Oh, oke. Itu harus sama ya, maksudnya kalau tadi kan saya lihat label for-nya itu nama ya, bukan name. Itu tetap Mm-mm. bisa Bu. Tetap bisa. Jadi misalkan nih saya ubah orangnya nama. Nah, ID-nya ini harus nama. Bebas Oh, sebenarnya ini mau isi apa aja. Bukan nama juga bisa sih X. Tapi oh, lebih baik kan biar kita nggak pusing nantinya samain ke ya. depannya. Samain aja sama nama labelnya gitu. Kita coba X juga tetap bisa sih. Misalkan X, kita coba, sorry, salah. Kita refresh. Nah, dia akan tetap aktif gitu. Tapi Bebas kalau pilihan. misalkan for-nya beda, misalnya X ID-nya Y, nggak bisa Bu. Nah, itu nggak bisa. Oh, Kita coba. Karena kan tadi for untuk ID, ID untuk for. Nah, iya. for sama ID ini karena saling melengkapi harusnya sama. Coba kita refresh. Kalau saya klik, nggak ada field yang aktif. Nah, ini udah saya klik namanya, nggak ada field yang aktif gitu. Karena tadi antara nama for dan ID-nya itu nggak sama. Gitu. Jadi kata kuncinya harus sama antara for dan ID. Gitu. Oke Bu, udah jelas. Oke. Oke, saya balik dulu ke nama. Oke. Oke. Bisa saya lanjutkan ya berarti untuk yang formnya. Nah, tadi teman-teman udah lihat juga selain text field, ini ada radio button, biasanya salah satunya aja. Terus tadi ini yang select itu optionnya. Nah, optionnya ini itu untuk menampilkan teks-teks pilihannya di drop down ini. Tadi option Bandung. Mana sih? Ini option value Bandung. Terus ini ada Bandung, Surabaya. Nah, itu untuk kayak gitu. Itu untuk form. Kemudian selanjutnya, oh ya, tadi kan ketika membahas sebuah teks, apa ya, ada saya sebut atribut-atribut. Nah, atribut itu sebenarnya apa? Jadi ini sebagai apa ya, sebagai informasi aja sih buat teman-teman nanti.
Nanti ketika membuat sebuah tag HTML, atribut itu adalah kata-kata atau teks yang mengikuti tag itu. Saya misalkan memiliki tag A ya ini. Tag A. Nah, terus atribut yang mengikutinya itu adalah href. Href ini kan ngikutin setelah A. Nah, ini sebutannya adalah atribut. Terus value-nya itu ya isiannya dari si atribut itu. Kayak gitu. Contoh lain apa yang IMG itu. IMG atau kita cari di source code-nya aja. Di sini. Nah, ini input ini tag-nya, type-nya ini atribut. Atribut. Karena nanti bisa menampilkan pilihan isian kan buat buat tag HTML-nya input ini. Nah, radio ini value-nya itu. Itu apa ya? Itu parameter di HTML. Jadi ada tag, atribut, ada value kayak gitu. Nah, ini untuk yang sintaks HTML untuk gambar, kalau nggak salah di kelas minggu lalu udah disebut, sempat dibahas. Jadi kalau misalkan teman-teman bikin IMG atau image, terus teman-teman mau menunjukkan bahwa si IMG test agar gambarnya itu tetap presisi, jadi uh, nggak kepanjangan, nggak beda ukuran gitu, entah itu kepanjangan atau pokoknya presisi lah, antar lebar dan tinggi itu tetap sama sama terus gitu. Nah, teman-teman bisa ngatur di salah satunya aja, entah itu nama, entah itu width-nya aja atau height-nya aja gitu. Kecuali teman-teman itu punya macam ukuran tertentu yang emang diatur, oh tingginya harus 5, lebarnya 10 gitu. Nah, itu teman-teman bisa ngatur dua-duanya ada width, pakai dua-duanya pakai width, pakai height. Tapi kalau misalkan agar menjaga gambarnya tetap proporsional lebar sama tingginya, nah itu cukup pilih salah satu aja. Misalkan di sini saya punya smiley tapi di dalam folder gambar, terus saya tulis ini sebenarnya smiley. Terus saya pilih salah satu width-nya aja, misalkan 50 pixel. Nah, terus mg test. Terus kita coba jalanin di sini. Nah, ini akan proporsional kan smiley-nya. Jadi lebar sama tingginya sama 50 pixel. Karena saya mengaturnya cukup salah satunya aja, width atau height-nya. Kayak gitu. Nah, kalau height yang diatur pun akan tampilnya sama. Kayak gitu. Nah, terus ada dua satuan, ada persen, ada pixel. Yang tadi digunakan ini kan 50 px, 50 pixel. Jadi absolut mutlak itu nilainya atau ukurannya 50 pixel. Nah, tapi kalau misalkan pakai persen itu relatif ukurannya terhadap browser. Misalkan saya isinya itu 50%. Berarti 50% terhadap ukuran dari si browser. Kita lihat. Terus kalau misalkan browsernya kita kecilin, nah dia akan mengikuti 50% dari ukuran browser. Setelah di ada kecilin, diminimize sedikit itu kayak gimana. Kalau digedein lagi, nah dia akan mengikuti persenannya itu sesuai dengan ukuran dari si browser. Kayak gitu. Nah, ini kita lihat di code IMG-nya. Ya, kurang lebih sama kayak tadi. Pakai pixel. Terus kalau misalkan yang baris 10 ini kalau mau diatur tinggi sama lebarnya spesifik. Ini kalau yang ketiga ini yang 11 itu relatif terhadap ukuran browser. Terus selanjutnya yang terakhir dari HTML itu HTML itu untuk menunjukkan struktur dari website. Kemudian CSS itu untuk menghias. Menghias tadi teman-teman tahu kayak ngasih border table, terus ngatur font size itu di CSS. Jadi untuk menghias si website tersebut, ini gambarnya seolah-olah seperti yang tadi kerangka dikasih daging, kulit, rambut, dan baju. Kemudian nanti kita akan bahas sedikit mengenai JavaScript, yaitu yang digunakan untuk interaktivitas. Jadi di tangannya ini nanti dia bisa apa ya? Misalnya kalau neken tombol dia bisa ngasih
feedback, misalkan kayak kedip-kedip gitu. Nah, itu JavaScript. Nah, materi ini teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut itu di witrischools.com. Jadi tag-tag HTML yang tadi saya sebutin dari awal hingga akhir itu hanya beberapa dari tag-tag HTML yang sebenarnya ada dan sudah dikeluarkan oleh W3C, sorry, W3C. Nah, teman-teman kalau mau cari tahu lebih lanjut, tagnya itu apa aja, HTML itu bisa buka witrischools.com. Gitu. Itu untuk materi terkait HTML. Oke. Sebelumnya, apakah ada yang mau ditanya terkait HTML? Sebelum saya lanjut ke materi terkait CSS. Bu, mau tanya, buat Ya. yang form itu kan ada nama, terus ada email sama usia ya. Nah, Ya. saya lihat di usia itu code-nya itu kan tadi tulisannya usia, terus bawahnya tadi number. Berarti itu harus yang isi formnya itu berarti bentuk apa ya? Isian usianya itu harus angka ya, Bu. Maksudnya nggak bisa dia tulis misalnya 20 pakai alfabet. Oh, bisa. Ininya kita ganti aja teks. Tadi kan misalkan kalau number bentuknya kayak begini. Nih, jadi max-nya itu Oh, mulai dari 1, terus max-nya itu 100. Tapi kalau misalkan kita maunya teks, itu kayak gini. oke. Bisa. 2, Oke, 3. makasih, Bu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Kalau misalkan tidak ada, saya lanjutkan dulu ke materi selanjutnya yaitu terkait CSS. Oke, jadi CSS tadi kita sudah lihat sebentar di VS Code. Kalau itu tuh untuk mengatur tampilan dari si HTML-nya itu. Nah, sebenarnya kita kenalan dulu sama si CSS. Jadi CSS itu singkatan dari Cascading Style Sheet, yaitu aturan-aturan yang mengatur bagaimana style sebuah halaman website itu ditampilkan, meliputi warnanya, ukuran, posisi. Nah, itu diatur semuanya di dalam CSS. Kayak gitu. Jadi, tadi tag-tag HTML yang udah teman-teman tulis, nah itu bagaimana tampilannya, itu diatur di dalam CSS. Nah, kemudian si CSS ini dapat mengubah style dari konten atau style dari tag-tag HTML atau file HTML itu bisa tanpa bersentuhan langsung dengan si kontennya atau si HTML-nya itu. Tadi salah satunya itu dengan cara si style yang ditaruh di head itu atau file CSS yang terpisah dengan file HTML-nya itu berada gitu. Jadi sebenarnya satu aturan CSS, kalau di sini tulisannya satu file CSS, yang poin ketiga terakhir satu file CSS itu atau satu aturan CSS itu sebenarnya bisa mengubah banyak tag HTML. Jadi tadi contohnya kalau kita bikin CSS tentang table ya, di dalam table itu diatur bordernya, terus bisa diatur border colornya berapa. Nah, nanti ketika kita membuat tag HTML baru yaitu tag table, nah cukup menggunakan CSS itu aja udah aktif gitu. Kayak gitu. Itu gambarannya kayak gitu, sederhananya gitu. Meskipun nanti bisa sih table 1 dengan table lainnya itu dibedakan. Kita bisa menandakan table 1 dengan table 2 ini biar beda itu dengan ID atau class. Nanti kita lihat di slide berikutnya kayak gitu. Tapi untuk yang poin terakhir ini gambarannya seperti itu. Hanya cukup satu aturan CSS, misalkan tadi table, kita bisa mengedit
atau mempercantik beberapa tabel sekaligus gitu. Terus selanjutnya, oke, kita lihat dulu di source code-nya. Oke, ini saya tutup dulu. Terus saya buka lagi tapi yang CSS. CSS. Nah, sini ada pendahuluan. Nah, tadi kan di yang terakhir itu kan ada kan satu file CSS bisa mengubah banyak kata HTML atau kata-kata yang lain bertujuan untuk memisahkan antara konten dengan style. Nah, ini jadi ini tuh istilahnya adalah CSS memisahkan antara CSS dengan konten. Konten kan adanya di body. Nah, dia ditaruhnya di head di dalam text style. Nah, ini kan contoh dipisahkan kan. Nah, ini sebenarnya ada sebutannya, istilahnya itu adalah CSS embed. Kalau yang dimasukin di tag head, terus di dalam text style gitu. Nah, kemudian ada lagi CSS yang inline. CSS yang inline tuh kayak gimana? Kayak gini. Misalkan saya punya tag H1, H1 masih ingat kan ya itu buat heading yang tulisannya itu besar banget. Misalkan kalau tagline berita di detik.com yang paling besar, nah itu H1. Nah, kemudian saya ingin apa namanya mempercantik H1 itu, misalkan warnanya mau saya ubah kan defaultnya hitam ya kalau teks itu. Saya mau coba ubah gambarnya, warnanya jadi aquamarine kayak yang tampil di layar nih. Kayak hijau telur asin ya, hijau telur asin gitu. Jadi H1-nya hijau telur asin. Nah, itu bisa tapi saya mau ngubahnya di dalam tag H1-nya langsung. Nah, itu namanya adalah CSS inline kayak gitu. Nah, bisa lagi diaturnya itu dari luar, dari file yang berbeda. Misalkan saya punya style CSS terpisah nih yang teman-teman lihat yang di sebelah kiri tuh ada nih file namanya style.css. Sama kan saya lagi ngatur H1-nya. Tapi sebenarnya saya bikin file style.css ini buat ngatur H1 yang ada di pendahuluan.html ini gitu. Nah, itu namanya adalah CSS eksternal. Jadi kalau saya mau pakai si file CSS yang di luar itu, saya cukup nambahin ini di bagian tag head-nya kayak gini. Saya ketik aja link, terus nanti si emet si baik ini dia akan nunjukin harus ngoding apa. Saya pencet yang link paling atas, saya pencet tab, terus langsung akan muncul kan link rel style sheet href. Nah, ini adalah format yang digunakan untuk memanggil si external CSS tadi untuk dipakai di file HTML ini. Jadi namanya apa? Style.css. Kan langsung muncul. Terus saya save. Nah, nanti si siapa namanya? Si H1 ini. Kebetulan saya nulisnya H1 Hello World, ini nanti akan make stylenya sesuai dengan yang saya tulis di sini. Jadi nanti seharusnya sih bakal tampilnya tuh Hello World-nya huruf besar, warnanya adalah biru. Coba saya buka dulu. Tadi kan saya di folder ini, terus pendahuluan ya namanya. Pendahuluan. Oke. Kok di save? Nah, terus sudah di enter. Nah, ini berarti tampilnya adalah Hello World warna biru kayak gitu. Karena tadi saya menerapkan CSS eksternal dengan menginputkan script yang ada di baris 14 ini. Link, file, style sheet, href, terus nama filenya apa gitu. Ini adalah cara penulisan CSS di file HTML. Kalau teman-teman penasaran kalau yang tipe embed tuh hasilnya kayak gimana? Ini H1 ya. Misalkan kita buat baru deh. Nih, misalkan P ya. P ini adalah paragraf Lorem Ipsum. Nah, P ini belum kita atur apa-apa ya di CSS, cuman diaturnya terkait H1. Coba kita refresh dulu. Nah, Lorem ini akan tampilnya warna default.
yaitu item. Tapi si Hello World ini karena diatur di CSS munculnya adalah aquamarine atau hijau telur asin. Nah, ini dia akan tampilnya hijau telur asin. Kemudian kita mau tambah style untuk P. Ya udah kita tulis aja di sini dalam style. Terus kita bikin kurawal baru tapi untuk P yaitu color. Misalkan color terus akan muncul nih hemat si baik itu bakal nampilin pilihan warna yang bisa kita pakai. Misalkan saya mau dark salmon. Nah, ya udah kita save terus kita refresh di sini. Nah, ini nanti si lorem ini akan tampilnya warnanya itu adalah salmon gitu. Nah, kayak gitu. Untuk yang inline itu juga sama kayak tadi sih yang di dalam tag itu kayak gitu. Itu untuk yang CSS, jenis-jenis penulisan CSS itu kayak apa aja kayak gitu. Oke, selanjutnya ada sintaks atau cara penulisan CSS. Kayak tadi yang di HTML itu kan ada tag, atribut, value-nya. Nah, di CSS ini juga ada istilahnya itu adalah selector, terus property value. Gitu. Jadi selector itu kayak apa? Yang tadi yang H1, yang kita tulis barusan H1 itu selector. Apa sih tag HTML yang dipilih itu? Tag HTML yang dipilih mau dipercantik, nah itu adalah si selektor, sebutannya selektor. Kemudian properti itu adalah stylenya, misalkan colornya atau font size-nya atau background color. Nah, itu stylenya dari si CSS itu namanya si property. Nah, value-nya itu adalah nilai dari si properti yang terpilih. Misalkan kalau color ya tadi akan munculin list-list warna yang bisa kita pilih. Kalau apa ya, kalau font size ya atau font family itu nanti akan nampilin jenis-jenis font family yang bisa kita pilih buat ditampilin di browser kayak gitu. Kayak gitu, ini adalah sintaks dari CSS. Ada selector, property, value. Selector itu adalah apa namanya? Tag HTML apa sih yang mau dipilih? Kayak gitu. Nah, terus selanjutnya cara menulisnya tadi udah ya. Nah, ada tiga tipe embed. Embed itu yang di dalam tag head, di dalam style. Ini ada head. Terus ini ditaruh di dalam style. Kemudian ada yang tipe inline. Ini yang langsung di dalam tag HTML itu. Oh ya, kalau di dalam tag HTML tuh CSS-nya dimulai dengan kata style. Style terus nanti bakal tampil pilihan-pilihan dari CSS-nya. Kita coba buka dulu di VS Code. Misalkan ini, misalkan H2. Terus saya mau ngubahnya inline ya langsung kita awali dengan style, terus otomatis bakal dipilih. Oke, ini style CSS. Nah, kamu mau ngubahnya apanya itu? Apa font family-nya ke font family. Nah, terus nanti dia akan tampilin kelompok font family yang bisa kita pilih. Oh, maunya defaultnya itu Arial ya. Tergantung web browsernya sih biasanya nampilinnya apa. Misalnya Times New Roman atau Arial. Kemudian kita pilih Impact deh. Nah, ya udah, berarti ini adalah contoh penulisan CSS yang inline gitu, diawali dengan style gitu. Terus balik lagi ke slide. Kalau yang eksternal tadi diambil dari file CSS yang terpisah dari file HTML-nya. Nanti cara masukinnya menggunakan sintaks link rel href. Href ini nanti diisi dengan nama file dari CSS-nya itu apa gitu. Kemudian jenis-jenis CSS kita mulai dulu dari font. Kita mulai dari font. Jadi CSS-nya itu dari font itu ada macam-macam, ada font family,
untuk mengatur jenis fontnya, font size, ukuran font weight, ketebalan, line height, serta font style. Nah, font style itu untuk mengubah font agar bercetak miring. Line height itu spasi antar baris. Jadi tadi lorem ipsum, lorem baris pertama, lorem baris kedua. Nah, ada spasi di antara baris pertama dan baris kedua itu diatur dari si line height ini. Nah, terus font family ini, tadi kan teman-teman lihat kalau font family itu umumnya ada 3 yang ditampilin. Nah, si web browser itu bakal bacanya mulai dari yang pertama. Jadi, ketika web browser itu mampu menampilkan yang pertama, ya dia akan menampilkan yang pertama ini. Kalau yang pertama nggak ada nih di web browser, ya udah dia akan mengambil font yang kedua, ketiga. Kalau nggak ada, baru yang ketiga. Kalau nggak ada, nah itu mengikuti default dari si browser itu sendiri. Biasanya apa ya? Kayak gitu sih defaultnya itu Times New Roman atau si Arial itu sendiri. Gitu. Kemudian untuk yang font family kita lihat di VS Code-nya itu ada tadi apa? Font fam. Nah ini tadi kita juga udah lihat di inline-nya tadi font family, terus nanti akan munculnya banyak kayak gitu. Oke. Kemudian um, oh, kita sampai 11.50 ya teman-teman. Halo, halo. Betul, Bu. Iya, Bu. Oke. Em, ini sebenarnya saya Iya, Bu, betul. punya kuis ya. Jadi untuk yang materi CSS, karena tinggal 10 menit lagi, ini saya sudahi dulu sampai di sini. Nanti kita lanjutin lagi di minggu depan. Nah, sekarang saya punya kuis sih, saya bakal minta teman-teman buat ngisi kuis itu dulu ya, selama 10 menit. Sekarang udah 9 menit. Saya share dulu ya linknya di chat ya. Jadi teman-teman bisa isi aja langsung, bentuknya Google Form kok. Oh, bukan disuruh bikin ini, Bu. Oh, bukan, bukan. Oh, Ini oke. untuk menguji. Tadi kan kita barusan melewati materi HTML buat menguji pemahaman teman-teman apakah dari materinya sudah cukup jelas disampaikannya atau belum. Itu ada sih di chat ya. Saya kirimin link untuk diisi. Teman-teman bisa isi sampai jam 11.50.
Oke, rekan-rekan, udah jam 11.50. Apakah untuk kuisnya udah selesai semua dikerjakan? Sudah, Bu. Oke. Oke. Kalau gitu, saya izin tutup perkuliahan untuk hari ini. Terima kasih untuk teman-teman. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih, Terima Bu.